10 pengeluaran tak terduga yang sering mengacaukan keuangan keluarga. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, ada satu momen sunyi yang sering terjadi di dapur atau depan rekening. Saat kita bengong sambil mikir uang kok rasanya makin tipis. Padahal belanjanya biasa saja. Bukan tas baru, bukan liburan mewah. Cuma kebutuhan harian yang rasanya sopan-sopan. Tapi hasil akhirnya tetap bikin dada agak sesak. Lalu kita mulai menawar diri sendiri dengan kalimat klasik. Besok lebih hemat ya Bu, sambil senyum kecut karena sadar kalimat itu sudah diucapkan berkali-kali. Tapi masalahnya ya Bu, keuangan keluarga itu jarang berantakan karena satu kejadian besar. Biasanya justru kalah pelan-pelan sama pengeluaran kecil yang datangnya ramah, tapi pulangnya bawa banyak temannya. Uang 1.000, uang 2.000, yang katanya receh, tapi kalau dikumpulin bisa nyamar jadi pengeluaran besar. Ini seperti diet tapi tiap lewat dapur nyicip sedikit. Enggak kenyang tapi berat badan tetap naik dan dompet ikut diet paksa. Dan inilah kenapa materi ini penting Bu, karena yang sering menjatuhkan bukan badai besar, tapi gerimis yang terus-menerus. Kita enggak sedang belajar jadi pelit, tapi belajar jadi sadar, supaya nanti saat pengeluaran dadakan datang, kita nggak lagi kaget, nggak lagi nyalahin diri sendiri, dan nggak lagi ngerasa gagal jadi ibu. Karena sejatinya ibu hebat itu bukan yang uangnya selalu cukup, tapi yang tahu ke mana uangnya pergi dan kenapa bisa pergi sejauh itu. Pengeluaran pertama, Bu, itu biasanya uang jajan dadakan yang kelihatannya receh tapi efeknya kayak bocor genteng pas hujan deras. Anak pulang sekolah bilang haus, kita bilang ambil minum di rumah, tapi akhirnya mampir beli es karena kasihan. Belum lagi suami yang katanya cuma beli rokok tapi pulangnya bawa gorengan 1 kantong karena diskon. Kalau dihitung 1 kali memang kecil, tapi kalau kejadian hampir tiap hari, tanpa sadar uang belanja mingguan berubah jadi uang jajan harian, dan dompet kita protes, tapi cuma bisa diam. Pengeluaran kedua Bu datangnya sering, sambil bawa rasa khawatir, yaitu biaya kesehatan mendadak. Anak demam sedikit, kita panik, beli obat, beli vitamin, beli ini itu karena takut kurang. Belum lagi kalau ibu sendiri masuk angin, terus googling malah ketemu penyakit aneh-aneh. Niatnya menjaga kesehatan tapi karena nggak ada anggaran khusus, akhirnya uang belanja yang dikorbankan. Dan yang bikin sedih itu sakitnya mungkin cuma sebentar. Tapi efek ke keuangan bisa sampai akhir bulan. Pengeluaran ketiga Bu biasanya dari peralatan rumah yang rusaknya suka nggak pakai aba-aba. Rice cooker yang kemarin masih masak nasi pulen hari ini malah bikin nasi setengah matang. Pompa air bunyinya lebih keras dari knalpot truk. Kipas angin bunyinya kayak helikopter mau mendarat. Kita sering mikir, nanti dulu benerinnya. Tapi alat rumah tangga itu kalau sudah mogok, kita yang kelabakan. Dan akhirnya keluar uang yang sebenarnya tidak ada di rencana. Pengeluaran keempat Bu adalah iuran dan sumbangan mendadak yang datangnya halus tapi masuk. Hari ini ada iuran sekolah, besok ada kondangan, lusa ada sumbangan tetangga. Semua niatnya baik dan memang perlu, tapi jarang ada yang ngasih pengumuman sebulan sebelumnya. Kita sering terjebak di posisi serba salah, nggak ngasih dibilang nggak peduli, ngasih tapi hati deg-degan. Karena anggaran sudah tipis. Pengeluaran kelima Bu, itu biaya transportasi tambahan yang sering muncul di saat paling tidak tepat. Motor mogok, pas lagi buru-buru, ban bocor, pas hujan, bensin habis, pas dompet juga lagi diet. Akhirnya naik ojek atau angkot dadakan, dan dalam hati bilang cuma sekali ini. Tapi kejadian ini sering banget terulang. Dan kalau dijumlahin, uang transport dadakan itu bisa jadi setara belanja lauk beberapa hari.
Pengeluaran keenam Bu ini jujur paling manusiawi, yaitu belanja karena lapar dan capek. Setelah seharian urus rumah, ngurus anak, kepala pusing, emosi turun, kita jadi lebih gampang tergoda beli makanan siap saji atau jajan manis dengan alasan biar hati senang. Padahal itu bukan lapar perut, itu lapar hati, dan dompet sering jadi korban pelampiasan emosi yang sebenarnya cuma butuh istirahat dan ditemani curhat. Pengeluaran ketujuh, Bu, sering tersembunyi rapi, yaitu langganan yang lupa dihentikan. Aplikasi yang katanya murah, paket yang katanya cuma sebulan, layanan yang katanya jarang kepakai, tapi tagihannya rajin datang tiap bulan. Karena nominalnya kecil, kita jarang ngecek, sampai suatu hari sadar uang keluar rutin untuk sesuatu yang bahkan sudah lupa terakhir dipakai kapan. Pengeluaran ke-8 Bu, datang dengan niat baik, yaitu hadiah dan kejutan. Ulang tahun anak, kejutan kecil buat suami, atau beli buah tangan karena nggak enak datang tangan kosong. Semua niatnya mulia. Tapi kalau tidak disiapkan dari awal, pengeluaran ini sering nyelip di tengah anggaran dan bikin kita harus muter otak nutupin yang bolong. Pengeluaran ke-9 Bu yang paling bikin nyesek adalah stok makanan yang terbuang. Beli kebanyakan karena promo, niatnya hemat tapi lupa masak, akhirnya basi di kulkas. Saat dibuang rasanya sakit hati karena itu bukan cuma makanan yang terbuang, tapi uang, tenaga, dan niat baik yang ikut masuk tempat sampah. Pengeluaran ke-10 Bu yang paling licin adalah pengeluaran kecil yang tidak pernah dicatat. Parkir, jajan receh, beli plastik, beli es 1.000-2.000, semuanya terasa tidak penting. Sampai suatu hari, heran. Kenapa uang cepat sekali habis? Padahal yang kecil-kecil inilah yang paling sering keluar, paling jarang disadari, dan paling rajin bikin keuangan berantakan tanpa permisi. Bu, mengurus rumah tangga itu kadang seperti main sulap. Uang ada sebentar, lalu puff menghilang tanpa asap dan tanpa tepuk tangan. Tapi hari ini setidaknya kita sudah tahu triknya. Bukan sulapnya yang salah, tapi kita yang perlu lebih siap. Karena hidup bukan soal meniadakan kejutan, melainkan belajar tersenyum sambil bilang, "Oh, ini toh yang sering bikin dompet ngos-ngosan." Tenang Bu, jadi ibu itu bukan soal selalu tepat dan rapi. Kadang kita jatuh di lubang yang sama, bukan karena bodoh, tapi karena terlalu sibuk mikirin semua orang, sampai lupa ngecek isi dompet sendiri. Dan kalau keuangan sempat goyah itu bukan tanda gagal, itu cuma alarm kecil yang bunyinya halus, tapi maknanya keras. Pelan-pelan saja Bu, nggak perlu berubah drastis, cukup lebih sadar, lebih siap, dan lebih ramah sama diri sendiri, karena selama kita mau belajar dan tertawa di tengah kekacauan kecil ini, rumah tangga tetap bisa jalan, hati tetap ringan, dan dompet pelan-pelan belajar bernapas lagi. Demikian cerita kita kali ini, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan, serta cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.